semua, kenalin aku Makfira Alfanzen dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, program studi Teknologi Sains Data dengan NIM 164251052. Jadi hari ini aku mau nyampein sesuatu, yaitu mengenai sisi gelap ataupun mungkin bisa dibilang tantangan terbesar bagi kita yang ingin riset di media atau belajar riset di media sosial untuk beberapa tahun ke depan nih. Nah, jadi aku baru aja nyelesain sebuah buku bernama Bit by Bit karya Metal Salganik, dan aku lumayan mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru, dan juga aku mungkin akan lebih membahas lebih dalam di bagian bab 6 ya, karena ini sangat amat menarik guys. Dulu pas semester 1 aku cuma mikir riset itu cuma sekedar seberapa canggih sih algoritma kita, atau mungkin seberapa banyak sih data yang kita punya. Tetapi setelah membaca buku tersebut, aku menyadari sebuah hal. Riset bukan cuma soal apa yang bisa kita buat dekat teknologi tersebut, melainkan apa yang seharusnya sudah kita buat. Maka dari itu, aku bakal maparin ke kalian mengenai kenapa sih etika itu penting, terus juga apa sih hubungannya dengan budaya di Indonesia, budaya netizennya mungkin, atau mungkin juga tentang budaya berkomentar dan lain-lain sebagainya. Nah, aku juga bakal uh, nyangkutin dengan case yang aku ingin kaji lebih dalam, yaitu mengenai cancel culture di Indonesia. Terus, mungkin kalian berpikir nih, apa sih yang aku tangkap dari pikirannya Soljanik? Jadi, yang pertama ialah aku menangkap bahwasannya di era digital saat ini itu informasi akan lebih mudah bocor, dikarenakan pada riset tradisional um, tantangan utamanya itu merupakan di bagian fisikal. Sedangkan di era digital saat ini, tantangannya itu merupakan data. Sekali datanya bocor, maka itu akan terus tersimpan di dunia digital. Maka dari itu, sifatnya akan bersifat permanen. Salganik menggunakan 4 poin penting yang sekarang menjadi landasanku dalam melakukan riset. Yang pertama ialah respect for person. Ini memiliki arti bahwasannya angka-angka di data tersebut, kalian harus ingat kembali bahwasannya mereka itu adalah manusia yang memiliki hak. Sehingga kita sebagai orang yang melakukan riset harus memenuhi dan menghargai hak-hak orang tersebut. Yang kedua adalah beneficial. Ini memiliki arti bahwasanya riset kita itu harus memiliki manfaat, baik itu bermanfaat menurut masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Jangan sampai riset kita ini malah menjadi masalah di kemudian harinya bagi masyarakat tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu adalah justice. Jadi riset kita itu haruslah adil, jangan sampai menguntungkan suatu pihak tapi malah merugikan pihak lainnya. Kemudian yang keempat adalah follow for law and public interest. Ini memiliki arti bahwasannya kita harus mengikuti aturan yang ada pada daerah tersebut atau pada tempat yang dimana kita melakukan riset tersebut, dan juga kita harus melakukan transparansi setransparan-transparannya. Seperti itu. Ada satu hal yang paling aku ingat dari Salgani. Ia membandingkan dua kerangka berpikir yang sangat berbeda, yaitu adalah konsekualisme dan deontologi. Bagi yang nggak tahu, konsekualisme itu seperti apa, biar aku jelaskan. Jadi, kalau misalnya kalian pernah berpikir atau pernah mendengar kata-kata seperti ini, semisal, itu kan nggak apa-apa dong kita ngambil data dari orang lain, kan juga dipakai buat kebaikan bersama. Nah, itu adalah konsekualisme. Nah, menariknya si Salagenik ini, dia membantah konsekualisme itu dengan deontologi yang menjelaskan bahwasannya kalau memang dari awal sudah salah pengambilannya secara moral, maka outputnya atau hasilnya tersebut itu tidak akan dipedulikan oleh orang lain, mau sebagus apapun outputnya tersebut. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai peneliti itu seharusnya tidak menjadi robot yang mengejar target,
yang hanya mengejar target tanpa peduli dengan privasi orang lain. Kita harus menjaga hak-hak orang-orang tersebut. Sekarang, coba kita lihat ke Indonesia. Relevansinya sangat nyata. Kita punya UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, tapi di sisi lain kita punya budaya netizen yang suka banget jadi detektif dadakan. Pernah nggak kalian lihat ada orang yang melakukan kesalahan kecil, lalu dalam hitungan jam, alamat rumahnya, tempat kerjanya, sampai foto keluarganya disebar atau didoxing oleh netizen kita. Ini yang disebut Salganik sebagai informational risk. Di Indonesia, batas antara pengawasan publik dan perundungan digital itu tipis banget. Bagi peneliti Indonesia, ini merupakan tantangan yang sangat berat. Kita sering sekali tergoda untuk meneliti sebuah berita yang lagi viral dikarenakan datanya itu sedang berlimpah. Tetapi, apakah etis ya kita mengambil data seseorang yang sedang menjadi sasaran amukan masa digital? Hanya karena data mereka ada di Twitter atau TikTok, bukan berarti kita memiliki hak moral untuk mengambil dan mengeksploitasi penderitaan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan untuk dijadikan sebagai jurnal akademik kita yang diimplementasikan tanpa adanya uh, keketatan perlindungan privasi seperti itu. Lalu ke depannya aku berharap bahwasanya kampus kita Universitas Airlangga itu memiliki kurikulum yang tidak hanya berfokus kepada codingan ataupun statistika, tetapi juga dapat mensimulasikan pengambilan data yang etis, serta juga tidak lupa kita introspeksi diri kita sendiri untuk melihat apakah kita sudah etis dalam mengambil data. Biasanya ataupun hal yang akan aku lakukan selanjutnya itu tuh aku bakalan uh, berbicara kepada diriku sendiri dan menanyakan satu hal ini. Jikalau aku ada di posisi orang yang datanya sedang aku ambil, apakah aku merasa dirugikan? Selain itu juga, aku merasa bahwasannya kampus itu harus menguatkan sistem anonimisasi mereka. Dikarenakan di zaman digital sekarang, data-data yang sifatnya katanya anonim itu sangat mudah sekali dilacak data aslinya jikalau kita mempunyai data pembandingannya. Jadi menurutku itu sekarang urgent banget untuk setiap kampus ini menguatkan sistem anonimisasi mereka. Seperti itu. Kemudian dan terakhir, riset yang ingin aku bawakan selama perkuliahan nanti, sekarang aku sedang tertarik dengan dampak etis doxing dan pengambilan data massal oleh netizen dalam kasus viral di Indonesia. Sebenarnya aku ingin tahu bagaimana sih mekanisme sebenarnya. Bagaimana hanya dengan suatu cuitan itu netizen bisa mengumpulkan data secara masif dari data orang tersebut gitu. Dan juga aku ingin tahu apa sih dampak jangka panjang dari subjek tersebut. Cuman memang menurut buku Bit by Bit bab 6-nya ini memang sangat menantang sekali, atau riset ini tuh bisa dibilang sangat menantang dalam etikanya. Seperti itu. Aku berkomitmen hasil risetku itu tidak akan pernah menimbulkan korban maupun pelaku. Aku juga tidak akan pernah menyebarkan screenshot tanpa sensor. Dan juga aku tidak ingin hasil risetku ini malah menjadi bahan bakar untuk bullying yang sudah ada. Aku tidak berfokus pada siapa sih yang salah, tapi aku hanya berfokus kepada atau lebih berfokus kepada bagaimana sistem masa ini bisa bekerja. Aku berharap hasil risetku ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk platform media sosial agar bisa membuat sebuah fitur security ataupun pengamanan sehingga bullying secara massa ini tidak dapat ditutupkan ataupun dapat ditutup, sehingga setiap masyarakat pengguna media sosial
dapat merasa aman. Seperti itu. Halo, jadi menurutku setelah membaca Bit by Bit bab 6 terutama, aku menyadari menjadi peneliti di dunia digital seperti saat ini itu tidak cukup hanya dengan menggunakan kepintaran, tetapi kita harus menggunakan empati. Mungkin data hanya berupa angka-angka yang dingin saja, tetapi makhluk di baliknya itu adalah manusia yang hangat dan memiliki perasaan. Sekian review singkat dari aku mengenai buku Bit by Bit karya Matthew Salgenik. Aku harap dengan review ini kita bisa menjadi lebih bijak dalam berselancar dan meneliti di dunia digital, terutama media sosial. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih.